Perkenalkan, nama saya Destriani, NIM 2018-143382, kelas 5K, Prodi PGSD, Universitas PGRI Palembang. Baiklah, saya di sini akan melakukan wawancara pada salah satu guru SD Negeri 24 Palembang untuk memenuhi mata kuliah perencanaan pembelajaran SD yang diampu oleh Ibu Juniati MPD. Dan di sebelah saya sudah ada narasumber, yaitu Ibu Baria. Kepada Ibu Baria, dipersilakan untuk perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baria SPD. Saya bertugas di SD Negeri 24 Palembang yang berada di Waihitam. Baiklah, kita langsung saja wawancaranya. Pertanyaan ke-1. Menurut Ibu selaku wali kelas, mengapa dalam menyusun perangkat pembelajaran harus memperhatikan kalender akademik? Menurut saya, untuk memperhatikan kalender akademik itu memang sangat penting. Karena dalam perangkat tersebut, memang harus kita perhatikan kalender. Kan di dalam kalender itu sudah tercantum minggu efektifnya, sudah ada jadwal UTS, jadwal semester, dan sudah ada juga hari-hari libur. Kapan kita bagi rapor, semua ada di kalender pendidikan. Baiklah, pertanyaan kedua. Menurut Ibu, apakah perencanaan program semester sangat penting untuk menunjang pembelajaran? Memang sangat penting, bahkan sangat penting untuk menunjang pembelajaran. Apalagi kita kan dalam satu semester itu harus mempunyai program. Nah, di program semester itu atau proses itu, kita bisa melihat bahan-bahan apa yang kita ajarkan sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan. Yang telah dijelaskan Ibu tadi, apa saja manfaat yang akan didapat dari program semester tersebut? Yang jelas manfaatnya itu untuk mempermudah kita guru untuk mengajarkan bahan yang kita ajarkan setiap harinya, agar tidak melenceng dari kurikulum. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yang ketiga, yaitu selaku wali kelas, bisakah Ibu menjelaskan langkah apa saja yang dapat dilakukan guru untuk membuat program tahunan? Nah, untuk membuat program tahunan ini, langkah-langkahnya biasanya itu dari sebelum K13 juga itu sama. Ada kompetensi dasarnya, sudah itu berdasarkan silabus atau kurikulum ya. Sudah itu kita menentukan alokasi waktu selama 1 semester per KD per mapel. Apakah ada kendala yang biasa dialami guru ketika proses pembuatan perencanaan program tahunan? Alhamdulillah selama ini tidak ada kendala. Baiklah, selanjutnya pertanyaan yang keempat. Menurut Ibu, dalam membuat atau mengembangkan silabus, hal apa saja yang harus diperhatikan ketika pembuatan silabus tersebut, khususnya di masa pandemi sekarang ini, dan belajar online? Ya, dalam pembuatan silabus ini, terutama pengembangannya tidak jauh beda dengan sebelum pandemi. Tapi dalam pandemi ini hanya dipersingkat ruang lingkupnya, karena kita masih istilahnya pelajaran jarak jauh atau daring. Baiklah, pertanyaan yang kelima. Apakah Ibu selaku mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran sebelum mengajar? Iya, harus itu. Wajib setiap guru mempersiapkan RPP dalam rancangan pembelajaran itu. Karena di dalam RPP itu kita di situ sebagai acuan kita untuk mengajar perharinya apa-apa yang kita ajarkan, apa-apa tujuan yang kita akan dapat dari anak. Mengapa RPP itu sangat berperan penting dalam suatu proses pembelajaran? Iya, penting, berperan penting. Itu sebagai tolak ukur, titik ukur kita agar kita tidak melenceng atau keluar dari jalur sesuai dengan apa materi yang kita ajarkan hari itu. Pertanyaan yang keenam, yaitu menurut Ibu selaku wali kelas, faktor pendukung apa saja yang harus diperhatikan guru dalam membuat tujuan pembelajaran agar sejalan dengan RPP yang dibuat? Yes, agar sejalan dengan RPP yang kita buat, kita persiapkan per hari, kita perlu mengadakan media. Media ajar itu sangat perlu. Itulah dari media ajar kita bisa anak supaya proses belajar mengajar itu efektif atau hidup. Kalau tidak ada media, anak kan bisa bosan. Media itu juga bisa saja bukan dari sumber dari buku. Kita bisa manfaatkan media yang ada di sekitar lingkungan anak. Bagaimana cara seorang guru mencapai tujuan pembelajaran? Cara mencapai tujuan pelajarannya, kan sebelum kita proses belajar mengajar itu,
guru itu harus menerangkan atau menjelaskan tujuan pembelajar atau indikatornya. Nah, sudah itu setelah proses belajar mengajar, di akhirnya kita tanya balik, apakah si anak itu bisa menjawab dari tujuan kita tadi? Kalau dia bisa minimal 50% plus 1, berarti kita berhasil. Pertanyaan yang selanjutnya yang ke-7, menurut Ibu, seberapa pentingkah pemilihan atau penggunaan pendekatan, metode, model pembelajaran di SD? Iya, sangat penting, terutama pada SD. Anak SD ini umumnya kan masih labil. Kalau kita tidak menggunakan pendekatan, anak bisa bosan, anak bisa tidur-tiduran di kelas. Tapi kalau kita menggunakan berbagai pendekatan, dari yang anak bosan menjadi tidak bosan, jadi anak yang pendiam menjadi tidak pendiam. Pendekatan metode model apa yang Ibu terapkan kepada peserta didik dalam pembelajaran daring? Ya, kalau dari ini terutama itu dalam pembuatan video, misalnya dalam pembuatan video utamakan biasanya itu perbanyak ceramah. Selain ceramah kita mendemonstrasikan, misalnya kita mengenalkan pengurangan, penjumlahan, perkalian, pembagian, kita harus mendemonstrasikan. Sudah itu dengan unjuk kerja. Nah, itulah salah satunya dalam proses belajar mengajar daring ini. Pertanyaan selanjutnya yang ke-8, bahan ajar seperti apa yang Ibu siapkan untuk mengajar pada saat ini selama proses pembelajaran online? Ya, bahan ajarnya yang jelas kita tidak boleh menyimpang dari kurikulum. Ini walaupun dalam waktunya kan juga sempit, tapi bahan ajarnya tetap sesuai dengan program yang kita buat selama 1 semester. Bagaimana cara Ibu memanfaatkan bahan ajar tersebut agar siswa dapat lebih memahami materi pembelajaran tersebut? Ya, cara memanfaatkannya, misalnya saya contohkan memberi pelajaran SBDP. SBDP sini anak dituntut untuk terampil. Nah, misalnya saya memberi anak tugas memanfaatkan daun-daun kering, misalnya membuat sosok binatang atau rumah, tapi dari bahan kering, daun kering. Nah, anak disuruh mencari bahan-bahannya yang ada di sekitar rumahnya. Pertanyaan selanjutnya yang ke-9, bisakah Ibu jelaskan mengapa setiap membuat soal harus sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran? Ya, memang dalam membuat soal itu atau kita sebelumnya akan mempersiapkan kisi-kisi soal. Nah, kisi-kisi soal ini harus sesuai dengan indikator. Indikator ini sesuai dengan tujuan kita. Kalau kita membuat soal tidak sesuai dengan tujuan atau indikatornya, maka anak sulit menjawabnya karena itu menyimpang. Itu gunanya kan kita anak lebih mudah menjawab dan kita juga lebih mudah untuk mengoreksi sesuai dengan tujuan yang kita lakukan. Apakah dalam pembuatan soal selalu bersumber dari buku pegangan yang dimiliki guru dan siswa? Tidak selalu harus bersumber dengan buku pegangan siswa, tapi kita bisa memilih dari sumber yang lain, asalkan sesuai dengan materi atau kurikulumnya. Pertanyaan terakhir yaitu yang ke-10, apakah ada pelatihan atau bimbingan khusus dari pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah terkait cara menyusun perencanaan penilaian kepada siswa sesuai dengan aspek afektif, kognitif, dan gizi pemateri di masa pandemi COVID-19 kali ini? Ya, kalau di masa pandemi seperti ini kan kita dihindari jangan sampai berkerumun. Jadi untuk pelatihan khusus memang belum ada. Tapi kalau sekedar dari pengawas yang datang ke sekolah untuk menerangkan cara-cara penilaian atau memberi kesempatan kepada guru untuk bertanya, itu ada. Tapi kalau sebelum pandemi memang harus ada pelatihan. Jadi kesimpulan wawancara tadi, bahwasannya perencanaan pembelajaran yaitu suatu hal yang sangat penting dalam proses kegiatan belajar mengajar. Karena dalam perencanaan pembelajaran terdapat berbagai macam metode yang sesuai dengan materi-materi yang akan diajarkan, di mana ada kalender akademik, program semester, program tahunan, silabus, RPP, dan lain sebagainya. Di sini sampai wawancara kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu bermanfaat bagi saya dan bagi teman yang lainnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.